paling dicintainya amalan di sisi Allah, kata Rasul, adalah yang dawam, yang terus menerus walaupun sedikit. Karena begini ya faedahnya. Kalau kita ini selama sehat suka sholat malam, selama tidak safar suka puasa ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita sakit, atau Allah takdirkan kita safar sehingga kita tidak bisa sholat malam, kita tidak bisa puasa, kita tidak bisa banyak melakukan ibadah yang lain. Maka kerinduan orang yang tidak bisa melakukan ibadah, kemudian dia rindu ingin ibadah karena dulu tidak pernah meninggalkan ibadah itu, maka dia tetap mendapatkan pahala ibadah itu walaupun tidak melakukannya. Namanya ibu suka sholat malam, tiba-tiba sakit akhirnya tidak bisa sholat malam, tapi rindu ingin sholat malam, maka ibu tetap mendapatkan pahala sholat malam. Bapak suka berpuasa sunnah, tiba-tiba safar, ketika safar tak tahan, akhirnya coba kalau nggak safar saya mungkin puasa. Jadi ada kerinduan untuk beribadah itu, tetap dia mendapatkan pahala ibadah. Kenapa? Karena niat yang baik dalam Islam itu disebut ghibtah namanya. Ghibtah itu hasad yang baik. Hasad itu kan ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, laula an hadanallah walladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Setelah terputus Ramadan, kemudian suasana Lebaran, di siang hari ini kembali kita bisa duduk di majelis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah separuh bulan kita lewat dari, maka tema di siang hari ini kita akan membahas tentang pentingnya istiqomah setelah melalui. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, yang di antara kita setelah Ramadan itu kembali futur. Masjid-masjid, hilangnya suara-suara juga mulai ditinggalkan. Maka saya akan ingatkan satu ayat Al-Qur'an, tsumma istaqamu wa abshiru bil jannati allati kuntum dunya. Artinya Rabb kami adalah Allah. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala halalkan kita nikmati. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kita jauhi. Itu makna Rabbunallah. Maka siapapun yang mengatakan Rabbunallah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menikmati yang dihalalkan Allah, menjauhi yang diharamkan Allah, tsumma istaqam, kemudian mereka istiqamah dengan 4 perkara ini, maka sebagai bentuk kabar gembira Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun para malaikat kepada mereka. Kapan? Saat kematiannya. Kemudian membisikkan di telinganya, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Artinya jangan takut kondisi setelah kematiannya, jangan takut tentang kondisi kuburan, jangan takut setelah kiamat dibangkitkan. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Artinya jangan sedih apa yang ditinggalkannya. Karena orang yang meninggal ini terkadang meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan usaha. Jangan sedih, Allah akan ganti yang lebih baik. Wa abshiru bil jannah, kemudian beri kabar gembira dengan adanya sorga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, karena kami, kata Allah, akan menjadi wali-wali kalian, pelindung-pelindung kalian, baik di dunia ataupun di akhirat. Lihat ayat ini, banyak faedah yang kita akan petik. Pertama, orang yang istiqomah itu saat kematiannya akan turun para malaikat, kemudian memberi kabar gembira tentang 3 perkara.
Pertama, indal maut, menghabar gembira saat kematian. Wa fil qabri, dan yang kedua memberi kabar gembira saat dalam kuburan. Wa indal ba'thi, dan memberi kabar gembira saat dibangkitkan. Jadi orang yang istiqamah kemudian meninggal dunia, malaikat akan datang membawa 3 kabar gembira: saat kematian, saat dalam kuburan, dan saat setelah kebangkitan. Dan ini yang diingin-inginkan semua muslim, menjadi manusia yang husnul khatimah. Yang kedua, tuma'ninatu was-sakinah. Di dalam ayat ini, bagi orang-orang yang istiqamah akan diberikan ketenangan saat kematiannya. Makanya malaikat yang datang membisikkan di telinga orang yang sedang sakaratul maut itu, alla takhafu wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Dan inilah yang diinginkan kita, mendapatkan ketenangan saat kematian. Mendapatkan ketenangan saat kematiannya. Kemudian yang ketiga, al-busyra bil jannah. Orang yang istiqamah saat kematiannya akan dihabar gembirakan dengan sorga. Dan sorga keinginan kita semua. Seorang muslim tidak mungkin kenyang beramal soleh kecuali kedua kakinya masuk ke dalam sorga. Kemudian yang keempat, al-wilayatu li ahlil istiqamah. Mendapatkan perlindungan dari Allah bagi orang-orang yang istiqamah, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi orang-orang yang istiqamah itu mendapatkan perlindungan di dunia dengan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat akan diselamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, selanjutnya Allah mengatakan nuzulan min ghafir rahim. Nuzulan min ghafir rahim. Maka dia akan mendapatkan tempat yang sangat layak dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya orang yang istiqamah dijanjikan ampunan dosa di dunia. Kemudian yang terakhir, si'atur rizki wa hana'atul aishi. Orang yang istiqamah itu rizkinya diluaskan. Tentu makna luas rizki ini baik secara zat rizki itu sendiri, atau mungkin zatnya tidak luas, hartanya tidak banyak, tetapi hatinya diluaskan. Karena belum tentu yang sedikit harta tidak lebih bahagia dibandingkan orang yang banyak harta. Karena kebahagiaan itu ada di luasnya hati. Lah orang-orang yang istiqamah itu diberikan keleluasan harta, keleluasaan hati. Terkadang mendapatkan dua-duanya, terkadang mendapatkan salah satu dari keduanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah ayat yang menunjukkan tentang fadilah istiqamah. Kalau kita melihat kehidupan salaf, bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba Allah yang istiqamah sampai menjelang kematiannya, maka kita melihat bagaimana para salaf itu mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah disebabkan istiqamah. Dahulu ada seorang ulama namanya Abdurrahman ibn Aswad. Abdurrahman ibn Aswad ini seorang ulama salaf. Jadi dalam hidupnya itu dia menjaga 2 ibadah. Pertama, salatnya dia jaga, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Yang kedua, puasanya dia jaga, baik puasa wajib ataupun yang sunnah. Betul-betul ahli puasa dan ahli salat Abdurrahman ibn Aswad ini. Tapi saat menjelang ajalnya, tiba-tiba dia menangis. Kemudian ditanyakan kepada Abdurrahman ibn Aswad ini, wa ma yubkika ya imam? Wa ma yubkika ya imam? Apa yang membuat Anda menangis? Maka Abdurrahman ibn Aswad mengatakan, asafan lisaumi was salati. Aku sangat menyesal kenapa dalam kehidupan ini aku sedikit melaksanakan puasa dan sedikit melaksanakan salat. Padahal dia ahli puasa, dia ahli salat. Saat kematiannya dia justru mengatakan, aku menyesal kenapa sepanjang hidupku aku tidak banyak puasa. Kenapa sepanjang hidupku aku tidak banyak salat, padahal dia ahli puasa dan ahli salat. Saat kematiannya dia ngomong begitu. Harusnya ucapan ini diucapkan kita yang malas salat, malas puasa. Tapi begitulah para ulama salaf. Mereka menganggap bahwa ibadah yang kita anggap sangat rajin, bagi mereka itu belum ada apa-apanya. Tentu karena istiqamahnya mereka, Allah Subhanahu wa taala akhirnya seperti itu. Setelah dia bicara seperti itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan Abdurrahman ibn Aswad ini.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ada ulama salaf, detik-detik wafatnya, dia melantunkan Al-Quran, di mana ayat yang dibacanya adalah ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Duhai sekiranya kaumku tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosaku dan telah menjadikan aku orang yang mulia di sisinya dengan hadiah sorga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Dan ayat-ayat ini diulang terus sampai dia meninggal dunia. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ayat ini sebenarnya menceritakan tentang kisah Habibun Najjar. Kalau ibu bapak baca surah Yasin, siapa yang sinan suka Yasinan ibu? Ya. Surah Yasin itu ada satu kisah namanya Habibun Najjar. Kisah Habibun Najjar. Kisah Habibun Najjar ini menceritakan tentang satu perkampungan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala 3 nabi sekaligus. Karena zaman dulu memang begitu. Satu kampung itu bisa diutus beberapa nabi. Awalnya diutus 2 nabi dulu. Kemudian mendakwahkan dakwah tauhid. Dakwah nabi sebelumnya, dakwah Isa bin Maryam. Tapi tidak ada satu kampung itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang degil kampungnya. Bayangkan nabi yang diutus loh, bukan ustaz, tak mau beriman dengan 2 nabi ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan 2 nabi ini diutus lagi 1. Fa'ajjazna bi tsalits. Diutus 3 sekaligus. Jadi awalnya 2, masih kurang juga, diutus 1 lagi jadi 3. Pun tidak bergeming penduduk kampung itu. Tidak beriman juga dengan 3 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Akhirnya adalah seorang yang namanya Habibun Najjar. Karena sudah melihat ada intimidasi dalam dakwah 3 nabi ini, penentangan, bahkan juga ada ancaman. Maka adalah yang kemudian beriman 1 orang namanya Habibun Najjar. Seorang tukang jahit yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperingatkan penduduk desa itu agar mereka mendengarkan ucapan 3 nabi ini. Tapi bukannya kemudian diterima sarannya, diterima nasihatnya, malah ditangkap Habibun Najjar ini. Kemudian dipendam setengah badan di tanah. Setelah itu dilempari dengan batu dan dirajam sampai mati Habibun Najjar ini. Kemudian saat setelah kematiannya, Habibun Najjar ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan sorga yang luar biasa nikmatnya. Maka dia pun berujar dan mengatakan ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya laita qaumi ya'lamun, duhai kiranya kaumku tahu tentang nasibku setelah kematianku, terhadap ampunan yang Allah berikan kepadaku dan tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu mereka tidak akan melakukan kepadaku seperti ini. Akhirnya setelah Habibun Najjar meninggal, 3 nabi ini juga dibunuh juga. Ya. Artinya kisah Habibun Najjar ini mencerminkan tentang istiqamah, bahwa dalam beribadah, dalam berdakwah, dalam aktivitas apapun dalam kebaikan itu, lakukan sampai kematian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan u'budullaha hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai mati. Ada juga yang mentafsirkan ayat ini dengan penafsiran berbeda pula. Mereka mengatakan u'budullah, sembahlah Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan. Sehingga ketika datang keyakinan tidak perlu nyembah lagi. Ada orang yang memahami ayat itu. Kenapa kamu tidak salat? Kenapa kamu tidak puasa? Karena saya sudah yakin dengan Allah, katanya. Padahal yakin di sini artinya kematian. Sembahlah Allah sampai mati, bukan sembah Allah sampai yakin. Ya. Karena ada orang-orang yang beribadah enggak salat. Saya pernah dulu berdebat di Batam ini. Aliran apa gitu ya. Mereka enggak salat. Salatnya katanya yang penting eling, yang penting ingat katanya. Karena Allah yang mengatakan innas salata lidzikri. Sesungguhnya salat itu untuk mengingatkan hamba kepadaku. Jadi kalau sudah ingat tak perlu salat katanya. Kan aneh nih, ya. Nah, hal-hal yang seperti ini dijelaskan oleh para ulama, bahwa ulama tafsir mengatakan yakin dalam ayat di sini artinya kematian. Sembahlah Allah sampai mati. Makanya para ulama itu apabila setelah Ramadan nasihat mereka
mengatakan apa? Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah yang rabbani. Jangan jadi hamba Ramadan saja. Bahkan yang lain mengatakan bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum itu yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Dan itu yang banyak seperti itu kan. Seolah-olah Allah dikenal itu di bulan Ramadan. Masjid penuh, yang sedekah banyak. Kemudian yang baca Quran, Masya Allah berlomba-lomba menghatamkan. Banyak kebaikan di bulan Ramadan. Tapi setelah Ramadan lewat, kemana tuh ibadah-ibadah itu? Hampir tidak ada. Makanya Nabi SAW mengajarkan satu istiqomah setelah Ramadan itu, agar ibadah Ramadan tidak terputus. Apa ajaran Nabi SAW? Rasul mengatakan, man shoma Ramadanan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamu dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian setelahnya diikuti 6 hari puasa Syawal, supaya nyambung puasa Ramadannya. Jangan terhenti di bulan Ramadan saja, tapi istiqamah. Dengan cara apa? Lakukan juga puasa Syawal. 6 hari puasa Syawal itu bentuk istiqamah namanya. Maka Nabi SAW memberikan hadiah kepada orang yang menyambung puasa dari yang wajib kepada yang sunnah, kana kasiyamu dahri. Maka orang itu mendapatkan pahala seolah-olah berpuasa selama 1 tahun. Dari mana hitung-hitungannya? Ramadan kan 30 hari, Syawal kan 6 hari, berarti kan 36 hari saja. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam itu satu kebaikan umumnya dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Kalau seandainya puasa 1 hari sama dengan puasa 10 hari, berarti kalau seandainya puasa Ramadan 30 hari kali 10, itu sebanding dengan 10 bulan puasa. Dan yang 6 hari kalau seandainya dikalikan 10, maka sebanding dengan 2 bulan. Makanya 10 tambah 2, 12. Itulah kenapa Nabi SAW mengatakan, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, maka sama dengan puasa setahun. Karena satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Apalagi puasa Syawal itu kalau dalam solat disamakan dengan rawatib. Solat rawatib itu kan ada namanya qobliyah, ada namanya ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah dalam solat itu penting. Kenapa? Untuk menyempurnakan solat wajib. Yang namanya solat wajib itu, terkadang di antara kita mungkin kurang sempurna, mungkin melamun, mungkin kurang khusyuk, mungkin kurang tumaknina, mungkin gerakannya, mungkin bacaannya. Mestilah orang solat itu ada kekurangan. Enggak ada yang sempurna 100% itu. Makanya kenapa kemudian qobliyah dan ba'diyah itu menyempurnakan kekurangan salat wajib. Lah sebagaimana rawatib juga menyempurnakan yang wajib, maka puasa Syawal juga kurang lebih. Kalau Sya'ban itu ba'diyah Ramadan, kalau Sya'ban itu qobliyah Ramadan, kalau Syawal itu ba'diyah Ramadan. Jadi ada Sya'ban, ada Syawal. Kalau kita di bulan Sya'ban banyak berpuasa, kemudian setelah Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal, maka hakikatnya kita sedang menyempurnakan puasa Ramadan. Dan itu pula yang disebutkan para ulama bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan bilangan Ramadanmu. Setelah Id bertakbirlah kepada Allah. Kemudian Allah tutup ayatnya la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Sebagian ulama tafsir mengatakan bentuk syukur setelah Ramadan adalah berpuasa 6 hari bulan Syawal. Dan itu bentuk istiqomah. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya kita ini bisa istiqomah? Apa wasilah-wasilahnya? Karena bagaimanapun istiqomah di luar Ramadan itu memang berat, Bu ya. Kenapa? Di bulan Ramadan setan diikat, di luar Ramadan ikatannya sudah tak ada. Dan setan itu ada jin, ada manusia. Ya. Terkadang yang berbahaya itu dari kalangan manusia yang didorong oleh 2 penyakit. Pertama syahwat dan juga syubhat. Baik, adapun wasilah-wasilah supaya kita bisa istiqomah. Pertama, al-hasanatu ba'dal hasanah. Lakukan kebaikan setelah sebelumnya banyak melakukan kebaikan.
lakukan kebaikan setelah sebelumnya banyak melakukan kebaikan. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Inna min jazail hasanati al-hasanatu ba'daha." Kata Imam Hasan Al-Basri, diterimanya satu kebaikan yang sudah kita lakukan. Diterimanya, alamat diterimanya kebaikan yang sudah kita lakukan adalah melakukan kebaikan setelahnya. Jadi kata beliau, kata Imam Hasan Al-Basri, kalau seandainya kita ingin diterima amalan kita selama Ramadan, maka jangan putuskan ibadah-ibadah rutinitas di bulan Ramadan, lakukan juga setelah Ramadan. Karena itu menunjukkan diterima amal setelah Ramadannya. Ibadah di bulan Ramadannya itu ditunjukkan setelah Ramadannya. Jadi kalau Ramadan itu ada puasa wajib, maka setelah Ramadan ada puasa sunnah. Lakukan yang sunnah-sunnah. Kalau di bulan Ramadan ada sunnah-sunnah yang tidak pernah ditinggalkan seperti tarawih, maka setelah Ramadan ada tahajud. Atau ketika Ramadan kita sering menghatamkan Al-Quran sekali dua kali, setelah Ramadan maka jangan tinggalkan membaca Quran, dan begitu seterusnya. Kalau di bulan Ramadan jor-joran kita bersedekah karena ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka setelah Ramadan pun tetap bersedekah walau bisyikki tamr. Kata Nabi SAW, ittaqullaha ittaqun nara walau bisyikki tamra. Takutlah kepada neraka walaupun bersedekah dengan separuh kurma. Ini kinayah. Jangan kemudian diamalkan terus sedekahnya separuh kurma, ketemu orang potong separuh kurma. Mengamalkan hadis ini Ustaz katanya. Jadi ini kinayah dari Nabi SAW bahwa sekecil apapun sedekah itu bisa menyelamatkan kita dari neraka. Itu maksudnya. Bukan kemudian zahirnya kita pahami kemana-mana bawa separuh kurma. Ya. Jadi sekecil apapun sedekah itu bisa menyelamatkan kita dari neraka. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hubbus salihin wa bughdhu ahlil maksiyati. Cintai orang-orang saleh, benci para pelaku maksiat. Sebagaimana di bulan Ramadan hampir semua manusia jadi malaikat. Karena semua puasa gitu ya. Malamnya semua tarawih udah kayak malaikat ya. Setelah Ramadan semua jadi iblis. Ya, udah nggak pernah sholat kan itu ya, nggak pernah puasa, malah masuk pula ke dalam kemaksiatan. Makanya bagi kita, kalau memang kita tidak menjadi orang soleh, maka cintai orang-orang soleh. Maksudnya dekat dengan mereka, karena bergaul dengan orang soleh itu sedikit banyak akan soleh. Tapi berkawan dengan ahli maksiat sedikit banyak pasti akan tertular maksiatnya. Maka tanamkan kecintaan kepada orang soleh, kemudian benci kepada ahli maksiat. Benci kepada ahli maksiat maksudnya adalah benci kepada kemaksiatannya, bukan benci kepada orangnya. Orangnya tetap kita doakan dapat hidayah, tapi maksiatnya kita benci. Ini yang kedua. Yang ketiga, kasratul istighfar. Perbanyak istighfar. Karena siapa sih di antara kita ini yang tidak melakukan perbuatan dosa? Saya, ibu, bapak, siapapun di dunia ini tidak lepas daripada dosa. Siapa yang bersih dari dosa? Karena tidak ada manusia yang sempurna 100%, sebagaimana tidak ada manusia yang jelek 100%. Nggak ada manusia ini sempurna 100%, itu nggak ada. Atau manusia jelek 100%, nggak ada. Pasti ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya itu manusia itu. Ada sisi pahalanya, ada sisi dosanya. Artinya manusia itu pasti melakukan dosa. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak pernah berbuat dosa, kadzab, dusta. Manusia itu pasti berbuat dosa. Makanya kemudian perbanyak istighfar itu penting, memperbanyak istighfar. Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, di waktu sepertiga malam akhir, maka mereka selalu istighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, al-mudawamatu alal a'mali salihati. Al-mudawamatu alal a'mali salihah. Senantiasa menjaga terus-menerus di atas amal saleh. Karena Nabi SAW berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Nabi SAW idza amila amalan athbatahu. Rasul itu kalau sudah mengamalkan sebuah amalan maka istiqamah di situ. Bahkan Rasul sendiri mengatakan ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Paling dicintainya amalan di sisi Allah, kata Rasul, adalah yang dawam, yang terus-menerus walaupun sedikit. Karena begini ya faedahnya. Kalau kita ini selama sehat suka sholat malam, selama tidak safar suka puasa ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita sakit, atau Allah takdirkan kita safar sehingga kita tidak bisa sholat malam, kita tidak bisa puasa, kita tidak bisa banyak melakukan ibadah yang lain.
Maka kerinduan orang yang tidak bisa melakukan ibadah, kemudian dia rindu ingin ibadah karena dulu tidak pernah meninggalkan ibadah itu, maka dia tetap mendapatkan pahala ibadah itu walaupun tidak melakukannya. Namanya ibu suka sholat malam, tiba-tiba sakit akhirnya tidak bisa sholat malam, tapi rindu ingin sholat malam, maka ibu tetap mendapatkan pahala sholat malam. Bapak suka berpuasa sunnah, tiba-tiba safar, ketika safar tak tahan, akhirnya coba kalau nggak safar saya mungkin puasa. Jadi ada kerinduan untuk beribadah itu, tetap dia mendapatkan pahala ibadah. Kenapa? Karena niat yang baik dalam Islam itu disebut ghibtah namanya. Ghibtah itu hasad yang baik. Hasad itu kan ada dua. Ada hasad yang buruk. Hasad yang buruk itu, itulah yang kita harus berlindung dari hasad yang buruk, seperti kita berlindung dari setan. Min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung dari keburukan orang yang hasad. Ya. Tapi di sana ada hasad yang terpuji yang disebut dengan ghibtah. Ghibtah ini adalah amal yang baik yang kita tanamkan dalam hati kita. Contoh umpamanya, kalau ada tetangga, dengan uangnya dia bisa haji, dengan uangnya dia bisa umroh, dengan uangnya dia bisa membantu fakir miskin, membangun sarana-sarana dakwah dan begitu seterusnya. Kita ini miskin, tapi kita punya hati yang baik dan mengatakan, ya Allah, kalau aku punya hal yang sama dengan dia, aku pun pasti akan melakukannya. Coba aku sama dengan dia, punya warung, punya harta, punya ini, aku pun akan buat seperti yang dia buat. Lah, ucapan hati seperti ini namanya ghibtah nih. Kan memandang kekayaan orang itu kan hasad namanya. Tapi bukan hendak berangan-angan supaya harta yang ada pada orang itu lenyap. Hasad kan begitu. Ya, ketika melihat ada orang tetangganya umpamanya bangun rumah 2 tingkat, orang hasad itu kan doanya, oh mudah-mudahan kena gempa. Nah, itu orang hasad namanya. Tetangganya nampak pakai kemudian mobil baru, kapan tabrakan mobil ini? Ya. Itu hasad namanya. Memang hendak supaya kenikmatan orang itu lenyap. Ya. Kita tidak. Orang ghibtah itu tidak. Tetap kenikmatannya ada pada orang tersebut. Kita hanya memandang saja. Kemudian berangan-angan, ya Allah, kalau aku seperti dia pasti aku akan lakukan hal yang sama. Betul-betul seperti dia, lebih kaya, rupanya tidak melakukan apa-apa. Itulah kadang manusia ya, niatnya baik, setelah dikabulkan rupanya hanya angan-angan saja. Tapi kalau memang betul-betul dikabulkan persis seperti keinginannya, itulah ghibtah namanya. Karena Rasul yang mengatakan ad-dunya li arba'ati nafar. Dunia ini dihuni oleh 4 manusia. Abdin razaqahullahu malan wa ilman, fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, fahadha bi afdal manazil. Kata Nabi SAW, ada seorang hamba, satu sisi diberikan harta banyak, sisi lain diberikan ilmu agama yang mumpuni. Dengan ilmunya dia sedekahkan hartanya, dengan ilmunya dia pun lebih bertakwa kepada Allah, dengan ilmunya dia pun dengan harta tersebut dia buat silaturahim, dan dia tahu hak Allah subhanahu wa ta'ala dari infak, sedekah dan yang semacamnya. Maka Rasul mengatakan orang ini paling tinggi nilainya di hadapan Allah. Tapi orang yang kedua, kata Nabi, abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Ada seorang hamba, ilmu punya tapi harta tidak. Fahuwa sadiqun niyah, tapi hatinya jujur. Dia pun mengatakan, lau kana li malu fulanin la amiltu amala fulanin. Kalau aku punya harta seperti si fulan, aku pun akan melakukan hal yang sama. Maka Rasul mengatakan, falahu ma fil ajri sawa. Keduanya dalam pahala sama. Orang yang kedua tak punya harta tapi punya ilmu, kemudian melamun, kalau aku punya harta aku akan umrah. Kemudian dengan orang yang pertama punya ilmu dan harta akhirnya umrah, maka sama-sama dapat pahala umrah, walaupun hanya angan-angan saja. Ya, itulah pentingnya ghibtah di sini. Nah, ghibtah ini termasuk bentuk istiqomah. Ya, bentuk istiqomah. Contoh umpamanya puasa Syawal. Puasa Syawal ini kan tidak semua orang bisa melakukannya. Saya ingin istiqomah melaksanakan puasa Syawal, tapi Allah takdirkan ada beberapa orang itu tidak bisa melaksanakan puasa Syawal. Satu, mungkin karena pekerjaan, terlampau lemah, lelah, capek, kerja bangunan, panas-panas gitu kan, sehingga tidak bisa puasa dia. Ya. Atau mungkin dia sakit. Mungkin dia sakit dan dokter mengatakan tidak boleh puasa. Kalau puasa nanti sakitnya parah. Ya. Atau boleh jadi mungkin dia safarnya melelahkan sehingga dia tidak bisa berpuasa. Atau mungkin udzur-udzur yang lain. Tapi dalam bentuk istiqomah kita bisa melakukan amalan-amalan yang sebanding dengan amalan puasa. Ada kok amalan-amalan yang kalau kita amalkan itu pahalanya sama dengan puasa. Kenapa kita tidak melakukan amalan itu dalam bentuk istiqomah? Contohnya apa? Ya tadi yang pertama ghibtah.
Yang kedua contohnya adalah memberi makan orang yang berpuasa. Pamannya ibu-ibu nih ya sedang haid kan tidak bisa puasa. Tapi kan suami puasa, anak-anak puasa. Nah, ibu masak, jangan suruh COD. Nanti pahala puasanya sama orang COD itu dapatnya. Ibu masak yang enak supaya suami bisa iftar karena masakan ibu. Jadi walaupun ibu tidak puasa karena haid, ibu mendapat pahala puasa suaminya, dapat pahala puasa anak-anaknya. Makan masakan yang enak supaya dimakan. Ya. Nah ini kan bentuk juga dalam bentuk istiqomah supaya kita tetap dianggap puasa Syawal. Dan kita mendapatkan pahala itu dengan cara memberi makan orang yang berpuasa. Atau mungkin kita satu keluarga tidak puasa, tetangga puasa, kasih makan tetangga. Undang ke rumah. Ya. Kalau bisa makanan yang enak, kalau yang nggak enak kan tetangga nggak datang. Nah, gulai kambing, sate kan itu ya, baunya sambarkan ke jendelanya. Ya, biar mereka datang. Jadi contohnya memberi makan orang yang berpuasa. Atau yang ketiga mengajak orang puasa. Ibu sedang haid, bapak-bapak kerja keras gitu ya, atau sedang sakit, di tangan ada handphone, sudahlah share-share aja lah itu fadilah puasa Syawal itu. Boleh jadi ada yang baca, tahu-tahu terangsang akhirnya berpuasa. Atau mungkin minimalnya walaupun tidak dalam bentuk tulisan atau ajakan, ya mungkin berdakwah di antara keluarga, kerabat, tetangga lah kan itu. Supaya kalau mereka mendapatkan ajakan akhirnya berpuasa, kita yang ngajak, kemudian dia berpuasa, maka kita dapat pahala puasa Syawalnya. Karena bagaimanapun Rasul mengatakan, man dalla ala khairin kafa'ili. Orang yang mengajak manusia kepada kebaikan itu, maka pahalanya sama dengan orang yang melakukannya. Jadi kalau kita mengajak puasa, tiba-tiba orang itu puasa, kemudian kita mendapatkan pahala puasa dia tanpa mengurangi pahala puasa dia sedikit pun. Ataupun pamannya bersedekah kepada janda-janda miskin dan juga orang-orang fakir. Kata Nabi SAW, as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah awis sa'imin nahar al qa'imil laila. Orang yang berusaha, kata Imam Nawawi, maksudnya as-sa'i di sini al-kasbu. Kasbu itu artinya membantu kehidupan mereka. Karena ada janda-janda yang sudah tua, mungkin 60-70 tahun, apalagi sakit, tidak punya skill, suaminya sudah meninggal lama, anak-anak yang mentelantarkan dia, sehingga terkadang harus duduk di lampu merah. Lah kita bantu mereka. Ataupun mungkin jelas-jelas orang fakir miskin. Maka kata Nabi SAW, pahalanya sama dengan orang yang berjihad, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang bertahajud. 3 tuh dapat pahalanya tuh. Bantu janda-janda yang miskin. Ya. Tentu yang berumur Pak ya. Jangan pula 22 tahun dibantu itu ada udang itu ya. Artinya tapi dia miskin Ustaz, ya udah enggak apa-apa. Jangan terus-terusan. Intinya bahwa di sini Nabi SAW mengatakan kalau ingin mendapatkan pahala puasa, bantu mereka. Atau kalau seandainya saya tidak bisa membantu mereka Ustaz, saya tidak ada duit, saya aja perlu dibantu, gimana pula bantu orang? Ya sudah, kalau kita tidak bisa sedekah dan ingin mendapatkan pahala sunnah puasa Syawal, maka berakhlak dengan akhlak yang baik. Karena Nabi SAW mengatakan, wa inna darajata sahibil khuluqi la yablughu darajata saimil qaim. Sesungguhnya derajat pemilik akhlak yang baik terkadang melampaui derajat orang yang berpuasa dan sholat malam. Jadi ada surga itu yang derajatnya tidak bisa diraih dengan sholat malam dan puasa sunnah, hanya bisa diraih dengan akhlak. Kalau memang tidak bisa bersedekah dengan harta, ya sudah sedekah dengan akhlak. Senyum itu kan bagian daripada akhlak. Rasul mengatakan tabassumuka li akhika sadaqah. Senyum kamu kepada saudaramu itu bagian dari sedekah. Ya. Kemudian tutur kata yang baik itu juga bagian dari sedekah. Al kalimatu thayyibatu sadaqatun. Kalimat yang baik itu juga sedekah. Jadi kalau tidak bisa sedekah ya berakhlaklah. Ya, itu sudah bisa untuk mendapatkan pahala puasa Syawal, dan itu bentuk istiqomah. Ya. Atau kalau memang tidak seperti itu, jaga lisan sama tetangga. Nabi SAW mengatakan kepada wanita yang sholat malam, wanita yang puasa sunnah, wanita yang banyak sedekah, wanita yang banyak melakukan kebaikan, tapi lisannya jahat kepada tetangganya. Maka Nabi mengatakan, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Wanita itu buruk, jelek, tidak ada kebaikan. Bahkan wanita itu pantas masuk neraka. Padahal dia puasa, padahal dia sholat malam, padahal dia sedekah. Tapi kenapa dia masuk neraka? Karena lisannya jahat kepada tetangganya. Dan ini
Nabi mencontohkan wanita. Kenapa yang paling jahat kepada tetangga itu umumnya wanita, ibu-ibu, ya. Kalau bapak kan jarang di rumah, cemana mau jahat sama tetangga? Ya. Biasanya ibu-ibu tuh kalau sudah ngerumpi itu lupa waktu tuh. Jadi jadwal gibahnya 10 menit bisa 1 hari tuh. Itu kalau sudah gibah tuh. Nah, intinya bahwa kalau kita ingin mendapatkan puasa, amalan puasa, maka jaga lisan. Dan banyak lagi. Ya, bagi laki-laki ada lagi, datang ke masjid di hari Jumat. Berpagi-pagi. Rasul mengatakan man ghassala yaumal jum'ati waqtasal wa bakkara wa btakar wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam wastama wa lam yalghu kana likulli khutwati amalu sanatin min ajri siyamiha wa qiyamiha. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mandi di hari Jumat, barang siapa yang membuat mandi di hari Jumat dan dia pun mandi, membuat mandi dan dia pun mandi, berarti di hari Jumat sunnah bagi suami istri melakukan hubungan. Karena di sini Rasul mengatakan barang siapa yang membuat orang mandi di hari Jumat dan dia pun mandi. Hanya orang yang berhubungan yang membuat orang mandi kan. Mandi wajib itu. Makanya orang mengatakan di hari Jumat sunnah berhubungan itu. Kemudian berpagi-pagi dan bersegera. Kemudian berjalan kaki dan tidak mengendarai apapun. Setelah masuk ke masjid mendekat kepada imam. Kemudian mendengarkan dan tidak main-main. Maka Rasul mengatakan setiap langkah kakinya dari rumah ke masjid itu amalan setahun dari pahala puasa dan pahala sholat malam. Amalan setahun loh ya, dari puasa dan sholat malamnya. Setiap langkahnya itu dari rumah ke masjid, asal syaratnya terpenuhi. Ya, membuat mandi dan dia pun mandi, penuhi syaratnya. Susahnya saya belum nikah Ustaz, ini nggak bisa yang ini. Ya sudah, yang kedua, bakkara wa btakar, berpagi-pagi bersegera. Kemudian masya walam yarkab, jalan kaki bukan naik motor. Ya, artinya di sini tidak boleh berkendara, dan alhamdulillah setiap perumahan di negeri kita itu ada masjid. Kita bisa jalan kaki, tidak usah naik kendaraan kan itu. Kemudian setelah sampai masjid dekati imam, bukan dekati tiang. Karena ada orang yang masuk masjid cari tiang. Jadi ya, memang itu persiapan untuk ngantuk ketika khotib naik mimbar. Jadi cari tiang, cari tembok gitu ya. Jadi betul-betul dekat kepada imam. Sop pertama. Kalau bisa dekat mimbar. Kemudian ketika imam sudah bicara, istama walam yalgu, betul-betul dia cermati ucapan imam ini, ucapan khotib ini, dan tidak main-main. Kemudian pahalanya kata Rasul, kana bikulli khutwah, setiap langkahnya. Bayangkan berapa langkah dari masjid, dari rumah ke masjid itu. Kalau cukup jauh itu bisa berlangkah-langkah kan, bisa sampai ratusan ribuan langkah tuh. Tapi kata Nabi SAW, setiap langkahnya sama dengan amalan setahun pahala puasa dan pahala salat malam. Ini kan lumayan bagi laki-laki. Tapi umumnya sekarang ini kalau hari Jumat itu, karena saya sering jadi khotib, ya. Biasanya kalau saya sudah naik di atas mimbar itu, baru masjid yang tadinya separuh jadi full. Rata-rata datang itu ketika khotib sudah naik itu. Ya. Jadi hadis ini banyak kemudian dilalaikan kaum muslimin. Intinya bahwa itu pun bagian daripada ingin mendapatkan amalan-amalan puasa dan amalan salat malam. Baik, saya kira sampai di sini. Intinya bahwa perlu istiqomah setelah Ramadan, dan ingat bahwa para ulama salaf setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar semua amal mereka di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya kita buat tanya jawab, silakan. Nggak ada. Kayaknya lagi puasa Syawal nih, lemas. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Iya, silakan. Mana orangnya? Iya, silakan. Nggak jadi? Iya, karena nggak jadi. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.